Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, haleluya. Kita sudah sampai hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024. Saya percaya kita semua sudah disegarkan dalam ibadah dan juga beberapa dari kita mungkin melayani, dan biarlah kita tetap setia melakukannya sampai Tuhan datang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari ini kembali sebelum saudara dan saya sama-sama tidur, ada baiknya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan malam ini saya buat untuk menemani tidur saudara, sehingga saudara dipenuhi hati dan pikirannya dengan firman Tuhan. Dan sepanjang bulan ini masih belajar mengenai tokoh-tokoh di Alkitab. Dan hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, yang nama aslinya adalah Jose atau Yusuf, tapi dikenal dan diberi nama Barnabas, yang artinya anak penghiburan, son of encouragement or exhortation. Ia adalah seorang Lewi dari Siprus, dan ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Namun ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 24, di mana di sana dikatakan seperti ini: karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Barnabas ini disebut sebagai orang yang baik, yang juga menjadi judul dari renungan malam hari ini. Dia bukan hanya orang yang baik, tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus dan orang yang penuh dengan iman. Saudara, Barnabas mengajarkan kita beberapa hal dalam hidup ini. Dan Barnabas ini, sebelum kita belajar aplikasinya dari hidupnya, kita bisa melihat adalah orang yang sangat dekat dengan Paulus, karena bersama-sama dengan Paulus dia melayani dalam perjalanan pengabaran Injil Paulus yang pertama. Walaupun sempat terjadi konflik dengan Paulus, karena Barnabas saat itu ditemani oleh sepupunya yang bernama Yohanes Markus, tapi for some reason Yohanes Markus meninggalkan Paulus, sehingga pada saat Barnabas ingin membawa Yohanes Markus bersama dengan mereka, Paulus menolaknya. Akhirnya Paulus dan Barnabas berpisah. Paulus berbelayani sendiri ditemani Silas, sedangkan Barnabas ditemani oleh Markus sepupunya. Kita tahu bahwa ternyata Yohanes Markus dididik dan dimuridkan oleh Barnabas, sehingga Yohanes Markus menjadi orang yang berguna dalam pelayanan. Dan itu terbukti pada 2 Timotius 4 ayat 11. Di sana dikatakan oleh Paulus, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Kita bisa mengambil indikasi dari ayat ini bahwa Barnabas dan Paulus ternyata sudah rekonsiliasi dan melayani kembali. Barnabas juga sempat jatuh dalam dosa kemunafikan bersama-sama dengan Petrus. Di Galatia 2 ayat 13, Paulus menyebut bahwa Barnabas menolak untuk makan dengan orang-orang non-Yahudi, sehingga Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik. Saudara, itulah perjalanan iman tokoh-tokoh yang besar. Mereka pun pernah mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup mereka, bahkan keraguan, bahkan sedikit ekstrim, seperti Barnabas yang sempat menolak untuk bersama-sama dengan orang non-Yahudi. Namun secara keseluruhan kita belajar dari Barnabas bahwa ia adalah orang yang memiliki komitmen dalam melayani orang lain dan kebutuhan orang lain. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 4, dia adalah salah satu orang yang tidak sayang dengan harta miliknya, memandang kekayaan itu milik Tuhan, sehingga dia menyerahkan propertinya, menjualnya di kaki para rasul-rasul untuk dipakai dalam pelayanan. Barnabas mengajar kepada kita mengenai komitmen melayani orang lain dan juga tunduk kepada otoritas dari pemimpin gereja dalam pelayanan yang dibebankan kepadanya, termasuk kepada Paulus, sekalipun dia sempat jatuh dan berseteru dengan Paulus. Juga kita belajar bahwa Barnabas ini memiliki kemurahan hati, yang tadi saya katakan, karena dia menjual propertinya untuk dipakai untuk pelayanan. Dia juga dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 23 dinyatakan memberikan encouragement, dorongan, semangat kepada orang-orang yang dia layani.
sehingga mereka diteguhkan, dikuatkan lagi untuk mengiring Tuhan lebih setia lagi. Apa yang Barnabas lakukan kiranya menjadi contoh bagi kita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan terlihat dari buah-buahnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan terlihat dari kebaikan hatinya, imannya yang akan tersalurkan kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga melalui orang itu Roh Kudus sungguh-sungguh nyata di dalam diri orang tersebut. Mari belajar seperti Barnabas yang setia melayani orang lain, yang juga memandang harta milik yang kita punya ini punya Tuhan. Biar Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari punya komitmen yang tinggi seperti Barnabas dalam melayani Tuhan. Dan biarlah renungan malam ini memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, belajar dari tokoh Barnabas pada hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, dan besok pagi kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. God bless you all dan shalom.